Bukankah kalau tumbal itu satu, Mbah? Yang namanya pocong itu bukan cuma satu. Nah, yang ngerinya lagi ini yang dilihat oleh Pak Damar, pocong yang ada di hadapannya itu wajahnya Pak Damar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kita dan kalian selalu dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum saya lebih lanjut tentang cerita apa yang akan saya bawakan, ini saya sedikit ingin masukan dari para subscriber Hikmah Misteri, terutama untuk kalian yang sering mendengar, sering menyimak, sering hadir. Ini gimana kalau Pak Ade itu cantumkan nomor WA Pak Ade pribadi, biar kalian yang mungkin bisa kirim cerita, ya monggo, barangkali ingin menanyakan sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan konteks cerita misteri, bisa kalian langsung hubungi di nomor WA. Tapi sebelumnya ini secara persetujuan dari kalian yang ada dan hadir di channel Hikmah Misteri. Nah, untuk cerita kali ini tentang pesugihan seorang takmir masjid. Pesugihan yang dilakukan seorang takmir masjid. Dia ini mengakui bahwa apa yang menjadikan dia menjadi seorang takmir masjid ternyata tanpa alasan. Dia atau narasumber ini yang pernah saya datangi bersama tim ngulik misteri, dia menceritakan bagaimana dia menjadi takmir masjid, menjadi seorang yang benar-benar taubatan nasuha setelah dia ini pernah melakukan pesugihan. Ya syukur alhamdulillahnya dia masih diberikan umur panjang dan dia diberikan nikmat untuk bertobat. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya dan pesugihan apa dari narasumber ini? Tidak usah lama-lama, langsung kita ke Hikmah Misteri. Nah, Pak Damar ini adalah seorang takmir masjid yang sudah ada di masjid itu selama hampir 2 tahun. Nah, sewaktu saya bersama tim ini datang, tidak sengaja mampir di masjid untuk menunaikan sholat asar. Nah, di situ ketemu dengan salah satu takmir, nah itu ngobrol. Nah, waktu ngobrol ini dia itu menceritakan kalau dia itu adalah pelaku pesugihan, tapi ya semua itu tidak langsung dia menyatakan, enggak, ada basa-basi dulu, rumahnya mana, tempat tinggalnya mana. Nah, ini yang menjadi alasan pertanyaan kami akhirnya masuk ke ranah privasi beliau, itu kok dia itu bukan asli pribumi, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pendatang dan waktu tanya keluarga semuanya sudah meninggal. Kalau misalkan meninggal terus rumah bapak gimana? Ditinggalkan atau gimana? Semuanya sudah saya jual. Lah terus bapak, nah saya mencoba lari menjadi seorang takmir masjid. Ya awalnya saya cuman ya berharap minta perlindungan, katanya rumah Allah itu ya di masjid. Nah saya membuktikan sendiri. Nah, di balik obrolan itu, usut punya usut, ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh narasumber, yaitu Pak Damar. Nah, Pak Damar ini ternyata dia yang meninggalkan seluruh harta bendanya yang sudah dijual, dan keluarganya ini sudah meninggal semua, dari istri, anak-anaknya, termasuk ibu kandungnya. Nah, Pak Damar ini ternyata bukan hanya sekedar dia meninggalkan, tapi dia juga diusir oleh keluarga besarnya, keluarga dari istrinya ataupun keluarga dari Pak Damar. Loh kok bisa? Ya karena Pak Damar itu mengatakan secara langsung bahwa penyebab kematian ibu kandungnya, bahwa penyebab kematian keponakannya, semuanya karena ulah Damar. Dia mengakui bahwa apa yang menyebabkan semua keluargaku, bukan hanya keponakanmu, bukan hanya anakmu, bukan hanya ibuku, semua itu karena ulahku yang nafsu akan duniawi. Dan semenjak saat itu dia mengakui dia diusir. Nah, sebelum diusir ini, dia sempat menyerahkan harta bendanya itu ke anggota keluarganya. Terserah mau digunakan apa, terserah mau dibuat apa, tapi intinya semuanya itu dijual. Dan kabar terakhir yang didengar oleh Pak Damar, kalau harta benda miliknya itu diwakafkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang
Ya menurut Pak Damar itu ya syukur alhamdulillah. Tapi dibalik Pak Damar untuk melepaskan ritual perjanjiannya atau persekutuan dengan pesugihannya itu tidak mudah. Hampir 10 tahun perjalanan Pak Damar bisa lepas dari sosok pesugihannya. Nah ini saya mencoba untuk mengulik. Di sini mengulik lika-liku bagaimana kok dia itu sampai terjerumus pesugihan. Tepat di tahun 2002 silam, sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Damar ini dengan istrinya itu sengaja datang ke tempat pesugihan karena faktor utama karena dia itu ya dicaci maki, maaf, dia itu ya direndahkan secara harkat martabat di keluarga besarnya. Ya karena salah satu faktor pekerjaan dari Pak Damar sendiri, karena dia sebagai kuli serabutan, hutangnya sana sini, yang membuat Pak Damar itu sampai nekat ke pesugihan yang didukung juga oleh istrinya. Untuk makan saja dia harus minjem, dan keluarga besarnya ini bukannya mau membantu atau menolong, tapi omongan-omongan dari keluarga besarnya ini, kamu hidup kok nyusahin banget sih Damar. Sudah berapa kali aku bantu kamu. Boyo kamu itu punya otak itu digunakan. Kerja yang benar. Jangan nunggu orang nyuruh. Itu kata dari kakaknya. Itu yang pertama. Dan saat Damar memang dalam keadaan yang paling susah. Ketika keempat anaknya yang saat itu butuh makan, yang seharian ini tidak ada apapun yang dimakan, istrinya Pak Damar ini mencoba untuk pinjam ke salah satu toko sembako di sekitar rumah Pak Damar. Tapi jawaban dari toko sembako itu, ini yang membuat Pak Damar itu hanya bisa mengelus dada dan menangis. Pak, kita tidak bisa Pak ngutang lagi di sana. Hutang kemarin belum dibayar. Jumlahnya sudah numpuk Pak. Kita tidak boleh lagi ngutang lagi. Anak-anak tidak makan Pak. Disinilah Pak Damar benar-benar ia mengelus dada dan menangis sembari mengelus anak-anaknya. Maafin Bapak ya nak, maafin Bapak ya nak. Dari malam kemarin sampai ini pas malam habis maghrib, anak-anak ini belum makan apa-apa. Sampai yang namanya sesuatu yang dimakan dia harus nyuri singkong itu dari kebun tetangga. Nah sewaktu nyuri, maaf ini kata Pak Damar, dia memang tidak ngomong. Ya kalau misalkan ngomong, ya pasti tidak diizinkan. Karena yang punya kebun singkong ini, kata Pak Damar itu pelitnya naudzubillah. Sekitar habis maghrib menjelang isya, dia itu ke arah kebun yang kebetulan itu pas tidak ada orang yang lewat. Dia itu ambil satu pohon ubi. Dan yang diambil itu cuma 4 diambil. Nah direbus, dimasak untuk anak-anaknya. 1 ubi yang ukurannya tidak terlalu besar, masih karena ubinya itu masih muda, itu untuk anak-anaknya termasuk Pak Damar dan istrinya. Itu yang dilakukan Pak Damar waktu itu. Nah singkat cerita, beberapa faktor yang membuat Pak Damar ini benar-benar sudah tidak punya akal sehat lagi. Dia pernah bilang sama istrinya, Bu, gimana ya Bu, keadaan kita seperti ini, Bapak boleh ndak melakukan hal yang mungkin membuat ya untuk ibu, untuk anak-anak. Apa sih Pak? Bapak mau ke pesugihan. Hah? Pesugihan Pak? Bukankah pesugihan itu ada tumbal Pak? Iya Bu, Bapak tahu ada tumbal. Tapi gimana lagi Bu? Kehidupan kita kayak gini. Kita punya hutang di mana-mana. Keluarga kita Bu, jangankan kok untuk datang, sekedar nengok saja ndak pernah, apalagi dengan keadaan kita. Bu maaf ya Bu, Ibu mau atau tidak, Bapak sudah dapatkan informasi Bapak mau ke tempat pesugihan. Nah waktu itu ditanya sama istrinya, Bapak kesana sama siapa? Bapak sendirian Bu. Bapak sudah tahu, ya pokoknya Bapak sudah dapat informasi, entah itu benar atau tidaknya. Nah singkat cerita, setelah dia ngobrol dengan istrinya tanpa sepakat, ini memang tanpa sepakat, dan sekitar jam 3 dini hari, sewaktu istri dan anak-anaknya ini tidur, Pak Damar itu berangkat ke tempat pesugihan itu jalan kaki. Sampai di sana atau di tempat pesugihannya, karena jarak lumayan jauh, bukan lumayan lagi, sangat jauh, sekitar hampir 8 jam itu jalan kaki. Perjalanan sampai di sana itu sekitar jam 2 siang.
Pak Damar menceritakan keluh kesahnya sama si dukun. Nah, waktu datang ke dukun pesugihan, yang diminta sang dukun ini syaratnya itu ada mahar. Nah, sedangkan Pak Damar tidak punya apa-apa. Jangankan kok mahar atau uang, dia datang saja tanpa saku, tanpa makan, tanpa minum. Ya kalau minum masih bisa pakai air di kolam, mungkin air di sumur tetangga, atau mungkin di pancuran, mungkin kalau minum masih bisa, tapi kalau makan saja tidak bisa. Bagaimana untuk maharnya? Nah, Pak Damar ini menceritakan sama Mbak dukunnya itu, kalau Mbak, saya benar tidak punya apa-apa Mbak, pokoknya saya minta tolong Mbak, bantu Mbak biar saya itu menjadi orang kaya Mbak. Saya udah capek miskin, saya tidak mau dihina terus Mbak. Tolong Mbak, bantu aku Mbak, bantu keluargaku. Gimana ya Pak? Soalnya harus ada mahar, harus butuh ini, butuh itu. Mbak, gimana Mbak kalau maharnya itu nanti Mbak kalau saya udah sukses? Apapun yang aku dapatkan biar nanti buat Simbah, pokoknya bantu aku Mbak biar aku bisa jadi orang kaya. Disinilah Mbak dukun itu akhirnya menjelaskan kepada Damar, ada cara. Tapi harus menggunakan tumbal. Dan tumbalnya itu sekaligus 2. Karena tanpa mahar. Di sini Pak Damar langsung tarik badan. 2 Mbak. Bukankah kalau tumbal itu 1 Mbak? Iya, kalau kamu punya maharnya. Kalau kamu punya syaratnya. Nah, kamu kesini hanya bawa badan. Nggak bawa apa-apa. Kamu minta yang gampang. Nggak ada. Kamu bisa saya bantu, tapi syaratnya 2 nyawa harus kamu serahkan. Itu syarat utamanya. Di sini Mbak dukun itu sudah tahu kalau memang orang yang datang tanpa mahar, ya biasanya ada 2 nyawa yang ditumbalkan. Nah, kalau misalkan ada yang syarat maharnya itu sudah penuh, itu ada tumbal ya cuman 1. Itu pastilah kalau namanya tumbal itu sudah dipastikan akan ada. Nah, singkat cerita, Pak Damar ini akhirnya menyetujui 2 nyawa sekaligus. Dan siapa yang ditumbalkan? Yang ditumbalkan Pak Damar itu adalah ibu kandungnya dan satunya anak bungsunya, anak yang masih berusia sekitar 1,5 tahun. Kedua tumbal itu pun akhirnya diserahkan ke Mbah Dukun dengan memberikan daftar nama, catatan nama. Nah, setelah Pak Damar menyerahkan 2 nama tersebut, Mbah Dukun ini meminta sama Pak Damar, kamu malam ini juga kamu ritual. Tapi sebelum kamu ritual, kamu harus mandi kembang dulu. Dan nanti setelah kamu mandi kembang, nanti Simbah ajak ke tempat ritual. Nah, tempat ritual yang dijelaskan Mbak Dukun ini ada di belakang desa, di salah satu gua di perbukitan. Perjalanannya itu ya mungkin kalau jalan kaki kayaknya sekitar setengah jaman lebih, itu kata Pak Damar, wallahu a'lam. Tapi sebelum Pak Damar ini melakukan ritual seperti mandi kembang dan sebagainya, Pak Damar itu dijelaskan kalau yang harus pertama kamu lakukan, 1, jangan pernah ingat Tuhanmu. Tuhan Mbak, Gusti Allah. Iya, jangan pernah sebut nama itu. Kenapa Mbak? Ya karena yang akan mengabulkan permintaanmu itu ya sesembahanmu. Nah, sesembahanmu itu tidak mau dia diduakan. Dia yang akan memberikan kamu kekayaan. Jadi kamu pokoknya pesen Simbah sama kamu Pak Damar, jangan ingat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apapun yang terjadi di dalam kamu ritual, jangan pernah takut, jangan pernah kabur. Kalau kamu kabur dan takut, kamu batal dan tumbal tidak bisa terelakkan. Mendengar saran dari Mbah Dukun, Pak Damar mengiyakan. Nah, pas malam harinya dia mandi kembang, lanjut ke tempat ritual. Nah, di dalam tempat ritual yang diceritakan Pak Damar, Mbah Dukun ini masuk duluan, Pak Damar di belakangnya, sembari
Ya pokoknya dia yang nurut ngikutin apa yang akan dilakukan oleh Mbah Dukun. Nah di dalam gua itu ternyata sudah ada seperti kembang sesaji yang mungkin sudah disiapkan khusus untuk orang-orang yang akan melakukan ritual. Nah singkat cerita, Mbah Dukun ini ketika dia baca mantra itu sembari menyebut nama ibunya Pak Damar dan juga anaknya Pak Damar, dan tidak berselang lama Mbah Dukun ini meminta Pak Damar untuk duduk di atas batu, dan Mbah Dukunnya pun meninggalkan Pak Damar. Sudah, kamu di sini tunggu sampai sesembahanmu datang, dan ketika datang minta apapun yang kamu inginkan. Iya mbah, saya pulang dulu, nanti saya kesini kalau Simbah merasakan kamu sudah ditemui, kalau kamu sudah selesai. Iya mbah. Dan Pak Damar pun mulai melakukan ritual, dan malam pertama ritual itu tidak mudah bagi Pak Damar. Dia melihat istri dan anak-anaknya, dia melihat keluarganya, itu kayak melihat, menatap Pak Damar, tapi tatapannya itu benar-benar sinis. Tatapan itu seperti tidak terima kalau Pak Damar itu melakukan ritual. Dan di belakang keluarganya Pak Damar, dari istri anak-anaknya termasuk keluarga besarnya itu seakan-akan kayak, ya maaf ya dibilangnya kayak hajatan itu lagi ngeliatin Damar. Tapi di belakangnya mereka itu banyaknya sosok-sosok yang mengerikan, dari monyet yang tinggi besar dengan berbulu, cakarnya panjang. Ada sosok, kalau mungkin bahasa gampangnya itu ya kundirewe, atau ini bahasnya Pak Damar, kundirewe itu ya kuntilana. Kuntilana ada, yang namanya pocong itu bukan cuma satu. Nah yang ngerinya lagi ini yang dilihat oleh Pak Damar, pocong yang ada di hadapannya itu wajahnya Pak Damar. Sampai Pak Damar itu udah percaya, itu siapa kamu. Pak Damar mencoba untuk membaca mantra sesuai dengan saran dari Mbah Dukun, tapi tetap saja mereka semua itu seakan-akan ya ada di dalam ritualnya Pak Damar. Di dalam gua itu mereka hadir. Nah sampai hari terus berjalan, karena sudah tidak tahu pagi, siang, atau malam, karena di dalam gua itu sangat gelap. Yang dilakukan oleh Pak Damar di dalam ritualnya itu, dia berharap datanglah sesembahanku. Nah tidak berselang lama datang sosok pesugihan atau sesembahannya itu memang sangat ngeri. Dia itu berjalan tapi dengan ekor, ya memang sosok pesugihannya itu ular. Nah ular ini di sebagian tubuh atasnya itu adalah sosok tubuh manusia, tapi di atas kepalanya itu ada seperti mahkota. Nah dia itu memang terlihat sangat cantik, kata Pak Damar. Wallahu alam, mungkin itu jelmaan iblis atau apa. Tapi di dalam ritualnya Pak Damar waktu itu, ketika melihat ular yang begitu besar, ekornya seukuran pohon kelapa, itu nyata dilihat oleh Pak Damar, dan itu mengelilingi tubuh Pak Damar. Nah ketika sosok ular tadi itu mengelilingi sosok yang menampakkan diri dari istri, anaknya, dan keluarganya, termasuk sosok-sosok aneh, sosok makhluk astral, semuanya itu menghilang. Tapi ya satu sosok ini, dan dia juga bilang sama Pak Damar, wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Dia bilang keinginannya, aku ingin menjadi orang terkaya, aku ingin menjadi orang yang disegani, punya wibawa. Apa yang kamu jaminkan untuk saya? Apakah kamu siap menjadi pengikutku? Dan setiap tahun kamu harus mendatangi tempatku lagi. Iya nyai, iya nyai. Itu panggilan dari Pak Damar ke sosok ular yang tubuhnya sosok wanita. Panggilan Pak Damar itu nyai. Nah singkat cerita, setelah Pak Damar ini ketemu dengan sosok ular tersebut, Pak Damar itu didatangi sosok wanita cantik yang entah dari mana datangnya, dan saat itu meminta untuk melakukan hubungan. Nah disinilah awal mula Pak Damar mendapatkan kekayaan dari hubungan tersebut. Itu Pak Damar, dia mendapatkan koin-koin emas itu dari sisik-sisik ular yang baru saja digauli oleh Pak Damar. Nah setelah apa yang dilakukan Pak Damar ini sudah selesai,
nambah dukun yang memang firasat atau mungkin sebagai seorang juru kunci sudah tahu, dia datang ke dalam gua. Nah saat di dalam gua ini Pak Damar ini posisinya masih duduk, sampai Pak Damar itu bingung bagaimana dia bisa melakukan hubungan sedangkan posisinya dia itu masih duduk. Nah waktu itu sama Mbah Dukun itu ditepuk pundaknya, Pak Damar, ritualnya sudah selesai. Nah Pak Damar terbangun. Nah ketika dia bangun, koinnya emas mana Mbah, koin emas mana Mbah. Ternyata seperti kayak halusinasi, kayak semacam dia masuk ke alam lain. Tapi ketika sadar, dia itu tidak melihat ada koin emas. Dia di sampingnya itu benar-benar ada. Nah Mbah Dukun ini menepuk pundaknya dan meminta Pak Damar keluar. Sampai nyari apa Pak? Koin emas Mbah, koin emas Mbah. Koinnya tidak ada. Nanti kalau kamu sudah sampai di rumah, koin itu akan ada, emas itu akan kamu dapatkan. Nah Pak Damar tidak sabar, ya Mbah. Udah keluar, sampai di rumah Mbah Dukun dijelaskan lagi, kamu harus punya kamar khusus untuk didatangi sosok itu setiap malam tertentu. Nah disitulah awal mula kekayaan dari Pak Damar. Pertama kali ritual di rumahnya sendiri, yang waktu itu rumahnya masih dari balai-balai bambu, yang alasnya masih alas tanah, dan atap rumahnya juga masih pakai daun. Ketika Pak Damar punya koin emas begitu banyaknya, dia bingung harus bagaimana. Nah dengan istrinya ini dia ke pasar. Mereka berdua itu tidak mungkin menjual emas itu di satu toko saja karena jumlahnya sangat banyak. Mungkin sekitar hampir ya 50 atau 60-an kepingan emas. Nah di total itu kalau dijual semua, terseingat dari Pak Damar, itu kisarannya mungkin hampir ratusan juta. Itu yang diingat oleh Pak Damar, karena satu koin itu mungkin antara 10 atau mungkin 9, ada yang nawar. Pokoknya berapapun yang nawar dijual, berapapun yang nawar dijual. Pokoknya dia dapat itu sekitar 150 jutaan. Itu yang diingat oleh Pak Damar. Jadi sisa koinnya itu juga masih ada dan dijual semuanya. Dari 150 juta waktu itu, karena Pak Damar ini tidak mau diketahui oleh keluarganya, oleh siapapun, ya Pak Damar berusaha nyari tempat atau nyari pekerjaan di kota. Nah singkat cerita, 1 bulan di kota, Pak Damar ini dia dapatkan pekerjaan yang layak, padahal ya pesugihan, tapi setiap malam tertentu dia pulang melakukan ritual. Nah ritual itu ya selalu ada koin emas, itu yang dihasilkan dari pesugihannya Pak Damar. Itu yang terjadi. Nah untuk cerita selanjutnya ini mohon maaf karena durasinya mungkin agak lama, jadi saya bagi dua. Jadi mohon maaf untuk pendengar yang hadir dan nonton di Hikmah Misteri, bisa kalian tonton di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.